Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwas sekalian wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu dalam apa ini? Babnya apa? Tentang taharah atau salat ini? Salat. Tentang sholat, yang mana kita telah sampai pada ada apa ini? Al-adhan, bab al-adhan. Halaman berapa di kota antum? 91. Mewakil. Nah, an-nahy an tatawwu sudah, mawadhi' an-nahy yang anis salati fiha sudah, masuk al-adhan. Nah, halaman 74 tepatnya ya. Baik. Terkait dengan al-adhan, maka kita akan mempelajari tentang hukum dari azan itu. Al-adhan huwa al-i'lam bidukhuli waqti shalah bi alfadhin makhsusah, yaitu petunjuk untuk i'lam, itu artinya pemberitahuan, bidukhuli waqti shalah, dengan masuknya waktu salat, bi alfadhin makhsusah, dengan lafaz yang khusus. Sehingga di sini namanya adzan itu dilakukan pada awal waktunya. Ya. Mungkin ada di antara kaum muslimin yang mereka adalah petani. Kemudian mereka bekerja sampai masuk waktu zuhur. Mereka atau sebaliknya, sampai mereka bekerja, salat zuhur istirahat, lanjut bekerja lagi, kemudian masuk waktu asar, mereka tidak segera beradzan. Apa yang mereka lakukan? Mereka melanjutkan bercocok tanam sampai kurang lebih jam 4 begitu, baru mereka adzan. Nah, adzan yang dilakukan pada waktu jam 4 ini tidak tepat. Kenapa demikian? Karena namanya adzan itu semestinya dilakukan pada waktu ketika masuknya waktu sholat. Ya. Nah, lalu apa yang harus dilakukannya? Semestinya dia beradzan di awal waktunya. Ya, yang adzan bukan Pak Tani itu. Yang adzan mungkin anak muda yang pulang sekolah, yang sudah tidak ada pekerjaan, setelah masuk waktu asar adzan. Kemudian pelaksanaannya, iqamahnya boleh dilaksanakan nanti setelah apa? Setelah jam 4, tidak menjadi masalah. Kalau memang di sini mereka mayoritas adalah petani dan mereka
ingin menyelesaikan dulu pekerjaan baru melaksanakan iqamah atau mendirikan salat jam 4. Tapi azan tetap dikumandangkan ketika masuknya apa? Waktu salat. Atau seandainya masjid itu tidak mendirikan salat pada waktunya, biarkan azan menggunakan masjid yang lain, bersandar kepada azannya masjid lain. Nanti tinggal melaksanakan iqamah ya untuk melaksanakan salat. Itu saja. Sehingga tidak membuat orang bingung. Tiba-tiba jam 4 ada azan. Atau salat zuhur karena salatnya jam 1, jam 1 itu pun azan. Jangan. Azannya tetap setengah 12 azan. Perkara nanti di sana ada pelajaran yang belum selesai mau diakhirkan sampai jam 1 pelaksanaan salatnya, nanti ya cukup iqamah pada jam 1. Karena azan itu adalah apa? Al-i'lam bidukhuli waqti as-shalah, yaitu pemberitahuan akan masuknya waktu salat bi alfadhin makhsusah, dengan lafaz yang khusus. Sehingga lafaznya ini juga mauquf atau tauqifi, berhenti kepada nas yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum berazan ini adalah wajib. Ya, artinya ketika sebuah negeri itu negeri yang mengaku negeri Islam, maka azan ini wajib untuk dikumandangkan. Dan wajibnya adalah fardu kifayah. Apabila sudah dia melaksanakan azan, maka gugur kewajiban atas yang lainnya. Berdasarkan hadis dari Malik ibn Huwairits, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wa liya'ummakum akbarukum." Apabila datang waktu salat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian itu berazan. Jadi bukan semuanya yang berazan. Falyu'adzin ahadukum, salah seorang saja yang berazan. Ya. Kemudian hendaklah salah seorang di antara kalian juga yang paling tua umurnya ini untuk mendirikan salat, artinya menjadi imam. Faqad amarahu sallallahu alaihi wasallam bil adani. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk berazan. Wal amru lil wujub. Perintah itu hukum asalnya adalah apa? Wajib. Ini kaidah usuliyah. Ya, al amru lil wujub. Wan nahyu lit tahrim. Itu kaidah apa? Usuliyah. Al-aslu fil amri lil wujub. Asalnya sebuah perintah itu adalah apa? Wajib. Bayangkan kalau seandainya Al-Quran was sunnah datang perintah langsung dihukumi hukum sunnah, maka nggak ada orang yang mau mengerjakan perintah Allah. Tidak ada orang yang mau mengerjakan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karenanya para ulama membuat kaidah usuliyah bahwasanya asalnya perintah di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah itu adalah al-wujub, wajib. Kapan kewajiban itu bisa gugur menjadi sunnah? Dengan dalil. Kalau tidak ada dalil yang mengatakan bahwa perkara itu adalah disunnahkan, maka kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya apa tadi? Wajibnya. Ya, perkara seperti ini penting sekali. Baik, kemudian faqad amara sallallahu alaihi wasallam bil adzan wal amru lil ijab. Ini maksudnya. Kama huwa ma'lum, sebagaimana sudah diketahui. Ini dalam kaidah apa? Usuliyah. Wa an Anas, dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ghaza bina qauman lam yakun yaghzu bina hatta yusbih wa yanzur. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berperang bersama kita sebuah kaum, memerangi sebuah kaum maksudnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak segera menyerang kaum tersebut setelah menyampaikan tentang Islam, mengajak kepada Islam. Nabi tidak segera menyerang mereka hatta yusbih, sampai pagi hari. Kenapa Nabi menunggu pagi hari? Ya siapa tahu mereka mau mengumandangkan azan subuh. Nabi perintahkan mereka, kalau kalian mau menerima Islam, maka kalian selamat.
dan petunjuk bahwa kalian masuk ke dalam Islam pada waktu subuh kalian berazan. Kalau subuhnya azan, maka Nabi masuk dalam keadaan selamat. Tapi kalau subuhnya enggak azan, maka Nabi persiapan untuk menyerang kaum tersebut, ya. Kemudian hatta yusbih wa yanzur, Nabi melihat, menunggu. Fa in sami'a adzanan kuffa anhum. Seandainya Nabi SAW mendengar azan dikumandangkan, maka Nabi tidak jadi menyerang sebuah negeri itu. Wa illam yasma' adzanan, kalau Nabi tidak mendengar azan, aghara alaihim, maka Nabi pun menyerang mereka. Ya. Nah, karenanya ketika Nabi itu mau berperang melawan sebuah kaum, Nabi mengajak dulu, aslim taslam, ya, masuklah ke dalam Islam, maka kamu akan selamat. Seperti ketika Nabi mengutus utusannya beberapa kali untuk menemui Herakl, untuk menemui Kisra, ya, Kaisar dan Kisra, maka Nabi SAW mengajak dulu masuk ke dalam Islam. Tidak kemudian Nabi tiba-tiba langsung menyerang mereka. Diberi kesempatan terlebih dahulu untuk berazan. Tidak berazan, maka barulah mereka diserang. Karenanya azan ini hukumnya apa tadi? Wajib. Ya. Kemudian ada lagi fadluhu, keutamaan dari berazan. An Muawiyah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal muadzdhinina atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Sesungguhnya muadzin itu orang yang paling panjang lehernya di antara manusia di hari kiamat. Ya. Wa an Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah al-Ansari thumma al-Mazini an abihi annahu akhbarahu anna Aba Sa'id al-Khudri qala lah. Dia mengabarkan bahwa Abu Sa'id al-Khudri mengatakan kepadanya, inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah. Aku mengetahui bahwa engkau itu menyukai binatang kambing dan juga badui. Ya, badui itu berada di pinggiran kota, jauh dari kota. Kehidupannya tenang sekali. Mereka menggembala kambing tidak ada pakai tali. Mereka biarkan kambing lepas begitu saja, keluar dari kandangnya, nanti kemudian digembala sampai mereka kenyang, sore hari kambing itu kembali lagi ke kandangnya. Subhanallah, kehidupan yang penuh dengan keamanan, ketentraman. Satu-satunya ancaman cuma satu, serigala. Ya, karena serigala itu suka memakan kambing. Ya. Adapun ancaman-ancaman lain tidak ada. Nah, ketika menggembala, posisi mereka di mana? Posisinya di mana? Posisinya kadang di atas gunung, di atas bukit, kadang di lembah, ya, ini jauh dari kota. Yang mana di sana tidak ada adzan, tidak ada iqamah, tidak ada masjid. Ya, maka apa kata Nabi SAW? Perkataan di sini Abu Sa'id mengatakan kepadanya, kepada Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah, ya, Abdurrahman Abi Sa'id al-Khudri mengatakan, fa idza kunta fi ghanamik aw badiyatik, seandainya engkau kebetulan sedang berada bersama kambing-kambingmu, menggembala kambing-kambingmu, atau engkau berada di daerah Badu, ya, jauh dari kota, jauh dari manusia, fa'adzanta bis-shalah, kemudian engkau mengumandangkan azan untuk mengerjakan salat, farfa' sautaka bin nida, maka angkatlah suaramu. Ya, azannya jangan cuma pelan, keraskan. Ya, jangan cuma syarat aja. Allahu akbar, Allahu akbar, jangan. Keraskan azannya. Ya. Keraskan azannya. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun. Karena sesungguhnya tidak ada seorang jin ataupun seorang manusia yang mendengar sejauh suara azanmu itu
wala syai'un, dan tidak pula sesuatu yang lain yang mendengarnya, ya, illa syahida lahu yaumal qiyamah, kecuali mereka akan bersaksi untukmu di hari kiamah bahwa engkau mengucapkan kalimat azan itu. Subhanallah. Jadi mungkin batu-batu, pohon-pohon yang mendengar azan yang kita kumandangkan di daerah terpencil tersebut, mereka akan bersaksi di hari kiamat bahwa fulan mengumandangkan azan. Subhanallah, di antara keutamaan dari azan. Karenanya disyariatkan tidak azan di daerah-daerah yang terpencil seperti ini ketika seseorang sendirian? Oh, ternyata disyariatkan. Ternyata disyariatkan. Nah, maka menguasai azan bagi seorang muslim laki-laki dalam hal ini adalah termasuk perkara yang diperintahkan. Ya, pastikan antum sudah bisa azan. Kemudian adik-adik antum juga sudah bisa azan. Nanti anak-anak antum juga sudah bisa azan. Karena azan ini adalah sesuatu yang diperintahkan dan memiliki keutamaan yang tadi kita dengar. Ya. Qala Abu Sa'id kemudian mengatakan, ini perkataan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri kemudian mengatakan, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa hadis ini masuk dalam kategori hadis apa? Kemarin sudah kita jelaskan. Yang penyandarannya disandarkan kepada sahabi, tetapi ternyata sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Namanya hadis apa? Mauquf. Karena disandarkan kepada sahabat. Fi hukmi rafa' atau fi hukmi rafa', ya, atau boleh juga dikatakan di dalam hukum marfu gitu kalau di bahasa Indonesia kan, ya. Jadi hadisnya mauquf karena ini perkataan dari Abu Sa'id Al-Khudri, tetapi ketika Abu Sa'id mengatakan sami'tuhu min Rasulillah, aku mendengar ini dari siapa? Rasulullah, maka berarti hadis ini dalam hukum rafa', ya, seakan-akan hadis ini disampaikan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifatnya. An Abdullah bin Zaid bin Abdir Rabbih qala lamma ajma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yadriba bin naqus wa huwa lahu karih. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sudah mengumpulkan para sahabatnya, ya, melakukan diskusi dengan para sahabatnya bahwa tanda salat yang akan digunakan adalah memukul apa? Memukul lonceng, ya. Wa huwa lahu karih, dan Nabi ketika itu tidak senang sebenarnya. Karena lonceng itu panggilan untuk siapa? Orang Nasara. Limuwafaqatihi an-nasara, karena itu sesuai dengan kebiasaan orang-orang Nasrani. Tafa bi min al-laili ta'ifun wa ana na'im. Maka apa ini? Berkelilinglah bersamaku pada waktu malam seorang yang berkeliling, aku dalam keadaan tidur. Saya tidak paham kata-kata ini. Intinya dia tertidur. Kemudian rajulun alaihi thawban akhdharan, seseorang di sini ada orang yang mengelilinginya sedangkan dia dalam keadaan tidur. Orang itu adalah rajulun, seseorang yang memiliki dua pakaian. Akhdharan, berwarna hijau kedua-duanya, fi yadihi naqus yahmilu, di tangannya itu ada lonceng dia bawa. Qala faqultu, maka aku mengatakan, ya Abdullah, atabi'un naqus, apakah kamu menjual lonceng itu? Qala wa ma tasna' bih, apa yang kau buat dengannya? Qala qultu nad'u bihi ila shalah, kita akan gunakan untuk memanggil salat. Qala afala adulluka ala khairin min dzalik,
Maukah engkau aku tunjukkan yang lebih baik daripada nakus ini, ya, lonceng ini? Faqultu bala, ya. Qala taqulu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, qala, ya, hadis ini hadis dari Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbi. Kemudian setelah itu apa? Setelah selesai menyampaikan kalimat adzan tersebut, qala thumma astakhiru ghaira ba'id. Kemudian aku memperlambat begitu ya, tapi tidak jauh. Qala thumma taqul idza aqamtas shalah, ya. Kemudian engkau mengucapkan apabila engkau mendirikan salat, beliau mengajarkan tentang iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Qala falamma asbaht, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika pagi harinya, ini mimpinya malam ya. Pagi harinya dia bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartuhu bima raaitu, maka aku mengabarkan kepada Nabi apa yang aku lihat dalam mimpiku. Ya. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, in hadhihi ru'ya haqqun insyaallah. Mimpimu ini benar insyaallah. Thumma amara bit ta'dhin. Fakana Bilal maula Abi Bakrin yu'adzin bidzalik. Kemudian Nabi memerintahkan untuk memanggil salat dengan menggunakan apa? Adzan, tidak lagi menggunakan lonceng. Dan Bilal lah yang diberikan tugas untuk beradzan. Nah, muadzin Rasulullah SAW itu ada dua. Yang pertama adalah Bilal, yang kedua adalah siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, kemudian istihbab jam'al muadzin baina kulli takbirataini fi nafsin. Nah, ini kemudian ada lafaz lain sebenarnya untuk adzan. Kalau tadi adzan yang normal, maka di sini ada lafaz yang lain dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-muadzin Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar, thumma asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah. Ya, ini pelan-pelan. Kemudian al-hadits, fa fihi ma'a dalamnya isyarah dhahira ila anna al-muadzin yajma'u baina kulli takbiratain wa anna as-sami' yujibuhu kadzalik. Di sini menunjukkan bahwasannya apa? Ya. Di dalamnya ada isyarat, petunjuk bahwasannya muadzin ketika bertakbir 2 kali takbir, maka orang yang mendengar itu menjawab azan itu serupa dengan azan itu. Azan yang mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, kemudian dijawab Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, dijawab asyhadu an la ilaha illallah. Nanti ada beberapa bentuk azan, ya. Tapi sebelum kita menyebutkan bentuk azan, di sini ada bentuk istihbab, at-tarjih. Ini bagi seorang muadzin yang dia mengulang
lafaz azannya ini disebut dengan tarji', ya. At-tarji' huwa al-'aud ila syahadatain marratain. Yang dimaksudkan dengan tarji' itu adalah mengulang kembali kesaksian syahadah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah itu marratain, 2 kali. Bi raf'i saut ba'da qaulihima marrataini bi khafdis saut, dengan mengangkat suara setelah mengucapkannya 2 kali dengan apa? Dengan suara yang pelan. Jadi ketika beradzan tidak seperti adzan yang biasanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak. Tetapi di sana ada tarji', yaitu ada mengulang syahadah. Ya. Dikeraskan setelah diawali dengan apa? Pelan. Jadi setelah Allahu akbar, kemudian asyhadu an la ilaha. Itu 2 kali tadi ya takbirnya ya. Ini hanya contoh kecil aja. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dikeraskan. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi 2 kali syahadah. Yang awal pelan, kemudian yang kedua apa? Keras. Nah, kita lihat contohnya di sini. Adzan ini dikenal dengan adzan Abi Mahdurah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allamahu hadzal adzan. Nabi mengajarkan adzan ini. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah sampai situ, ya. Tsumma ya'ud fa yaqul asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ngulangnya setelah apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Asyhadu tsumma ya'ud fa yaqul asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ini 2 kali. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi perbedaan dengan azan yang pertama. Azan yang pertama itu syahadahnya 2 kali, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Sedangkan ini dibaca asyhadu an la ilaha illallah pelan, asyhadu an la ilaha illallah pelan, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru diulang. Baru namanya apa? Tarji', ya. Tarji' mengulang syahadah dari awal lagi. Nah, itu azannya siapa? Abi Mahdurah. Kemudian at-taswib fil adzan al-awwal lis-subh. Nah, di sini istilah taswib, ya. Ini datang dalam hadis Abi Mahdurah juga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allamahul adzan. Nabi mengajarkan kepadanya adzan. Wa fihi, di dalam adzan itu ada kata apa? Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. Kata as-salatu khairum minan naum ini, ya. Ini tambahan as-salatu khairum minan naum 2 kali. Tambahan ini disebut dengan nama apa? Tathwib. Ya. Tathwib fil adzan. Fil ula min as-subh Allahu akbar, la ilaha illallah. Kalau Amir San'ani, kalau di sini tadi dikatakan adzan yang pertama, ya. Kalau Amir San'ani fi Sabulus Salam, qala Ibnu Ruslan mengatakan fa syar'iyyat at-tathwib innama hiya fil adzan al-awwal lil fajr. Maka syariat untuk tathwib itu pada adzan yang pertama pada salat pada fajar. Li'annahu liqadhin naim, karena itu tujuannya untuk membangunkan orang yang tidur. Wa amal adzan ats-tsani fa innahu i'lam bi dukhulil waqt. Adapun adzan yang kedua, maka itu adalah petunjuk untuk masuknya waktu salat subuh, ya. Wa du'a ila shalah, dan anjuran untuk mengerjakan salat. Nah, jadi di sini beliau memilih pendapat
yang mengatakan bahwa azan yang ditambah as-salatu khairun minan naum yang disebut dengan apa tadi istilahnya at-tafwid itu dikerjakan pada azan awal. Berarti di sini azan salat subuh ini ada 2. Ya. Bukannya bid'ah, Ustaz? Bukan. Ya. Kalau itu bid'ah pasti tidak akan dikerjakan oleh Nabi SAW. Bahkan azan 2 kali ini dikerjakan di zaman Nabi. Jadi tidak akan mungkin seorang pun mengatakan bahwa itu bid'ah. Kalau ada yang mengatakan itu bid'ah atau tidak mau melakukannya dengan keyakinan bahwa karena itu bid'ah, maka ya dia salah faham. Karena ini kesepakatan para ulama. Para ulama sudah sepakat bahwa adzan awal, adzan tsani itu tidak merupakan perkara bid'ah. Ya, Nabi SAW mengatakan Inna Bilal yu'adzin bil-lail. Bilal itu berazan pada waktu malam. Artinya sudah masuk waktu fajar belum? Belum. Ya. Fakulu washrabu hatta yu'adzin Abdullah ibn Maktum. Maka makanlah dan minumlah kalian sampai yang berazan berikutnya adalah Abdullah ibn Maktum. Fa innahu la yu'adzin hatta yuqal asbah. Sesungguhnya Abdullah bin Maktum itu tidak berazan kecuali setelah ada orang yang mengatakan sudah subuh. Abdullah bin Maktum itu orangnya buta. Dia enggak bisa melihat fajar. Loh kok azan? Nah, dia bersandar kepada persaksian para sahabat yang sudah mempersaksikan bahwa sudah masuk waktu fajar. Ya. Dan berdasarkan hadis ini bahwa azan 2 kali pada waktu fajar itu bukan bid'ah. Cuma di Indonesia tidak biasa dikerjakan. Apalagi di Indonesia ini ada 2 golongan ya, ada Muhammadiyah, ada NU. Ya. Nah, golongan yang Muhammadiyah ini tidak pernah mengerjakan azan 2 kali. Padahal ia bukan termasuk perkara bid'ah. Ya kita cukup menyayangkan karena apa? Ketika ada azan 2 kali dianggap itu syiarnya selain Muhammadiyah. Padahal tidak juga. Itu adalah bagian dari sunnah Nabi SAW. Dan itu mempunyai tujuan. Yang pertama, azan yang pertama itu liiqadhin naim wa yurji'ul qa'im. Untuk membangunkan orang yang tidur. Persiapan salat salat subuh. Ya, tapi qiyamul lail dulu dia. Wa yurji'ul qa'im. Kemudian memulangkan orang-orang yang sudah bangun malam. Mungkin mau sahur, mau apa kan gitu, atau mau istirahat. Kemudian setelah itu sama-sama mempersiapkan salat subuh. Jadi perkara ini tidak termasuk perkara bid'ah. Ya, perkara ini masuk dalam perkara sunnah. Dan ini perlu kita kenalkan kepada saudara-saudara kita dari kalangan Muhammadiyah bahwa perkara ini sunnah, ya, supaya mereka dan kaum muslimin di Indonesia ini tidak merasa canggung untuk melakukan 2 kali azan ini. Karena sesuatu yang nggak pernah dikerjakan menjadi apa? Menjadi hilang. Contoh salat istisqa. Kalian pernah salat istisqa? Seumur hidup. Ya, di Indonesia ini saya belum pernah melakukan salat istisqa seumur hidup. Di Indonesia ini. Kalau di Madinah sering. Kita sering mengerjakannya. Nah, sekarang kalau tiba-tiba ada panggilan salat istisqa, kira-kira antum maju mundur enggak? Maju mundur. Ini sunnah enggak ya? Ya, dulu pernah dengar sih dalam Al-Wajiz. Tapi gimana ya? Sunnah apa bid'ah ya? Nah, karena antum jadi ragu karena tidak pernah diamalkan. Maka sebuah sunnah kalau tidak diamalkan itu akan menjadi hilang, akan menjadi mati. Nah, karenanya perkara sunnah itu justru harus dikerjakan supaya tidak mati dan tidak dianggap sebagai sebuah bid'ah. Ya, tidak hanya Muhammadiyah, ada kelompok-kelompok yang lain atau organisasi-organisasi yang lain seperti Persis, kemudian apalagi Al-Irsyad, ya, dan kelompok-kelompok yang lain atau organisasi-organisasi yang lain yang juga sebenarnya mungkin tahu perkara ini sunnah, kita sarankan untuk mengerjakannya. Ya, adapun saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama, mereka sudah biasa mengerjakan azan 2 kali ini. Ya. Sehingga mungkin selain mereka beranggapan bahwa ini bid'ah. Tidak, ini tidak termasuk perkara bid'ah. Sama halnya dengan azan 2 kali pada waktu
mendatangi sholat Jumat. Ini juga masuk dalam kategori sunnah, karena kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di. Itu sunnahnya Utsman bin Affan. Ya, cuma pelaksanaannya yang tidak sunnah. Adapun azan 2 kali pada waktu Jumat itu sunnah. Karena Nabi sendiri mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di. Ternyata sunnahnya khulafa ar-rasyidin masuk dalam sunnah Nabi yang diperintahkan untuk diikuti. Nabi pun mengatakan itu sunnah. Sehingga Islam ini bukan hanya sunnah Nabi, Islam ini juga sunnah para khulafa ar-rasyidin. Nah, ini yang kurang disadari. Ya, ini yang kurang disadari oleh kaum muslimin. Duh. Nabi ukhtak. Sautah aliyah jiddan. Kemudian kita lanjutkan sampai di mana tadi? Adzan. Nah, yang dipilih oleh Syekh adalah pendapat ini. Sebenarnya ada 2 pendapat dalam hal ini. Ya, pendapat yang pertama mengatakan tathwib ini di adzan yang pertama, yaitu sebelum masuk waktu fajar. Sedangkan pendapat yang kedua adalah setelah masuk fajar. Ya, ini khilaf di antara para ulama, masyhur di antara mereka. Beliau menguatkan adzan awal karena adzan awal ini adalah perintah untuk bangun. Kenapa? Karena kalimatnya mengucapkan apa? Berbunyi as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Berarti masih boleh tidur enggak? Masih boleh tidur enggak? Masih boleh. Ya kan? As-salatu khairum minan naum. Wan naumu la ba'sa. Gitu ya. Tidurnya enggak apa-apa. Maka beliau memilih itu di adzan awal. Gitu. Tapi di sana ada pendapat yang kedua yang dipilih oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, kalau tidak salah dalam hal ini, bahwa at-tathwib ini dikumandangkan pada adzan yang kedua. Karena kata as-salatu khairum minan naum itu tidak menunjukkan bahwa naum itu boleh. Ya. Dan itu ada beberapa contohnya dalam Al-Quran terkait dengan panggilan-panggilan yang menyebutkan serupa dengan ini. Saya tidak bisa menjelaskannya karena tidak hadir di hadapan saya. Tapi saya masih teringat ini perkataan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Beliau memilih tathwib itu pada adzan yang kedua. Ya, semoga minggu depan atau besok hari Sabtu ya saya bisa membawakannya, ya, menyebutkan kepada kalian. Dan saya sepertinya lebih memilih pendapat beliau bahwa kata as-salatu khairum minan naum itu dibaca pada adzan yang kedua, bukan adzan yang pertama. Ya. Dengan demikian, para muadzin kita ini sudah benar. Kalau mereka mengumandangkan adzan as-salatu khairum minan naum pada adzan yang mereka kerjakan sekarang, yang hanya 1 kali itu, karena itu adalah pada hakikatnya adzan yang kedua. Ya. Dan kata-kata as-salatu khairum minan naum itu bukan berarti naum masih boleh. Ya. Terkadang as-salatu khairum minan naum itu dikatakan bahwa salat lebih baik daripada tidur, tapi tidur itu sudah dilarang. Ya, tidur itu sudah dilarang. Insyaallah adillahnya besok kita jelaskan insyaallah. Baik. Istibab al-adzan fi awal al-waqt. Sunnahnya beradzan di awal waktu, wa taqdimu alaihi, dan mendahulukannya fil fajr secara khusus. Berdasarkan dari Jabir bin Samurah qala kana Bilal yu'adzin idza zalatis syams la yakhrum thumma la yuqim hatta yakhruj ilayhi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa idza kharaja aqama hina yarahu. Bilal dulu beradzan apabila matahari sudah condong. Berarti tepat sekali adzannya setelah masuk waktu zuhur. Ya, tidak diakhir-akhirkan. Jadi sunnahnya memang adzan itu di awal waktunya, tidak diakhir-akhirkan. Sudah. Tsumma la yuqim, kemudian tidak beriqamah hatta yakhruj ilaihi nabi, sampai nabi keluar. Nah, jadi ini yang kebiasaan di masyarakat kita ini,
kadang masih belum mengikuti sunnah. Ya, imamnya belum datang, sudah qomat. Kemudian ketika imam masuk, ya, jadi kadang keluarnya imam itu juga nunggu qomat. Ini nggak benar. Yang benar seperti yang diriwayatkan dalam hadis ini, Bilal tidak segera qomat sampai melihat Nabi SAW. Sehingga ketika melihat imam itu sudah langsung iqamah. Ya, dan itu bagus sekali. Itu mendudukkan seorang pemimpin pada tempatnya. Jadi begitu beliau muncul, qomat. Jangan qomat dulu baru nunggu imam, ya. Tetapi nunggu imam muncul baru iqamah, dan itu sunnahnya begitu. Ya, jangan sampai sudah qomat, imamnya masih ditunggu. Ternyata imamnya masih di toilet. Ya. Kasihan makmum, kasihan juga imamnya. Ya, ditunggu, yang ditunggu ternyata di dalam toilet. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Bilal yu'adzim bil-lail." Hadis ini saya bacakan tadi. Ya. Nah, waqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hikmah min taqdim al-adhan fil fajr 'ala al-waqt. Nabi menjelaskan hikmah dari mendahulukan azan pada waktu fajar. Bahkan mendahulukan azan sebelum masuk fajar. Artinya ada 2 azan tadi. Biqauli, dengan mengatakan la yamna'anna ahadukum adzana Bilal min sahuri. Janganlah azannya Bilal pada waktu fajar ini menghentikan, janganlah azannya Bilal itu menghentikan seseorang di antara kalian dari mengerjakan sahur. Artinya yang sahur terus. Jangan berhenti karena azannya Bilal. Ya, fa innahu yu'adzin aw qala yunadi bil-lail. Karena Bilal itu azannya pada masih waktu malam, belum fajar. Tujuannya liyurji'ul qa'imakum, untuk mengembalikan orang-orang yang salat di antara kalian, kemudian dia sahur atau dia istirahat, wal yunabbih na'imakum, dan membangunkan orang yang tidur di antara kalian untuk bersahur atau mengerjakan salat malam, ya. Nah, jadi pada salat-salat yang lain tidak disyariatkan mendahulukan azan. Tetapi azan dikumandangkan di awal waktunya. Adapun pada waktu fajar disunnahkan untuk mengawali azan sebelum masuk waktunya. Ya, sehingga ada berapa kali azan? 2 kali azan. Sunnah atau bid'ah? Sunnah. Bukan bid'ah. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita jelaskan. Karena bagi sebagian orang ya, perkara seperti ini dianggap sebuah apa? Bid'ah, dan merupakan ciri dari satu kelompok atau satu organisasi. Tidak benar. Ya, itu tidak benar. Baik, kemudian ma yuqal 'inda sima'il adzan wal iqamah. Apa yang diucapkan seseorang ketika mendengarkan azan dan mendengarkan iqamah. Ya. Wah, ini pembahasannya panjang. Insya Allah tidak kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah mungkin pada kesempatan yang akan datang. Ya, nanti tolong diingat, ya, tuan rumah tolong diingat, anak-anak, setiap hari Rabu siang koneksinya sudah disiapkan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jangan kebablasan lagi. Yuk, ada pertanyaan? Nah, kalau mendengar azan itu nggak perlu kayak baca basmalah atau niat dulu. nah itu dia. Kan antum tahu azan itu ibadah. Antum sudah tahu, oh azan itu ibadah, karena diperintahkan oleh Nabi SAW. Berarti ketika itu ibadah, maka di sana ada
tata caranya. Nah, mengawali dengan membaca basmalah, kemudian shalawat atas Rasulullah, kemudian beradzan, itu berarti itu sesuatu merupakan bagian dari ibadah, rangkaian ibadah. Nah, ketika itu rangkaian ibadah, maka diperlukan apa? Dalil. Adakah Nabi SAW mengajarkan di dalam hadis-hadis yang tadi kita bahas bahwa Nabi mengawalinya dengan bismillah? Tidak ada. Padahal Nabi mengajarkan basmalah pada saat ingin memulai makan. Nabi mengajarkan basmalah ketika hendak membuka pakaian, ya. Mengajarkan basmalah pada keadaan-keadaan yang lain. Seandainya basmalah itu disyariatkan pada adzan, pasti Nabi sudah menyampaikan kepada kita. Ketika Nabi tidak menyampaikan, ya, dan Allah juga tidak lupa dalam hal ini, menunjukkan bahwa perkara itu tidaklah disunnahkan. Sehingga para muadzin yang biasa mengawali azannya dengan basmalah, kemudian dengan sholawat atas Nabi SAW, ya, kemudian baru beradzan, itu menyelisih sunnah Nabi SAW. Karena bahkan kalau dikejar, ya, apa yang mereka lakukan itu justru mendakwa bahwa Nabi SAW tidak menyampaikan agama ini. Karena mereka meyakini ini mestinya sunnah, tapi Nabi nggak nyampaikan. Berarti Nabi berkhianat, kan gitu. Ya, ini sunnah, tapi Nabi nggak nyampaikan. Nah, berarti Nabi khianat. Padahal Nabi SAW sudah bersaksi, meminta persaksian para sahabat, hal ballaght, apakah sudah menyampaikan semuanya? Para sahabat sudah bersaksi, innaka ballaght, engkau sudah menyampaikan seluruhnya. Maka di dalam perkara yang seperti ini kita harus berhati-hati, karena urusannya bukan urusan kecil. Urusannya itu adalah kalau kita meyakini adanya ibadah yang tidak disampaikan oleh Nabi, yang itu kita anggap baik, ya, tetapi tidak disampaikan oleh Nabi, berarti kita seakan-akan menuduh Nabi itu berkhianat di dalam masalah agama. Ya, maka kita tidak memulai azan dengan bismillah, tidak pula dengan hamdalah, tidak pula dengan salawat atas Nabi SAW, ataupun apapun bentuknya muqaddimah. Nah, ada pertanyaan? Ada, Ustaz. Ya. Tapi berkaitan dengan materi sebelumnya boleh? Enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, tentang hadis Yasar Maulana bin Umar tentang larangan sholat setelah terbit fajar dan sebelum dilaksanakannya sholat subuh kecuali 2 rakaat qabla subuh. Ana sering melihat bapak-bapak di masjid, mereka kalau sholat di waktu tersebut, yakni setelah terbit fajar shadiq dan sebelum dilaksanakannya sholat subuh, mereka sering kerjakan sholat 2 rakaat. Namun prasangka ana mereka pasti sholat tahiyatul masjid dulu baru qobliyah subuh. Terus? Apakah hal ini termasuk yang dilarang dari hadis Yasar tersebut? Jazakallahu khairan. Maksudnya dia sholat tahiyatul masjid baru sholat fajar. Kalau dilarang tidak, bahkan itu sunnah, karena dia kan masuk masjid ada tahiyatul masjid. Bahkan kalau dia datang lebih awal, apa yang dia harus lakukan semestinya? Salat syukur wudu dulu umpamanya gitu kan. Tapi syukur wudu di situ ketika dilakukan di awal kedatangannya ke masjid itu sudah mencukupi bagi tahiyatul masjid. Sama halnya juga ketika dia salat fajar 2 rakaat. Ya. Salat fajar 2 rakaat itu sebenarnya sudah mencukupi tahiyatul masjid. Tapi bagi yang ingin tetap melaksanakan tahiyatul masjid kemudian salat fajar tidak menjadi masalah baginya. Ya. Nah, ada lagi? Pertanyaan selanjutnya, Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apakah berarti taswib pada azan subuh hanya pada salah satu azan saja? Bagus itu pertanyaannya. Karena ada khilaf, berarti dia pengennya 2 kali azan nih, 2 kali taswib. Ya sudahlah. Ada 2 qaul, ya udah berarti qaul yang ketiga taswib pada azan pertama, taswib pada azan yang kedua.
Tidak perlu ya. Pak, tidak ada pendapat yang ketiga. Pendapatnya cuma dua aja. Ima di adzan yang pertama, ima di adzan yang kedua. Jadi milih salah satu. Sesuai dengan mana yang dianggap itu lebih rajih. Ya, kenapa tadi saya merajihkan adzan yang kedua? Ya karena hujahnya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ini begitu kuat ya. Hujah beliau begitu kuat. Nah, ya. Pertanyaan terakhir Ustaz. Terakhir di situ ya, belum terakhir kita ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, untuk adzan pertama dengan adzan kedua waktu subuh, apakah ada ketentuan jarak waktunya? Tidak ada ketentuan jarak waktunya. Ini adzan pertama toh? Tidak ada. Tapi harus sesuai dengan tujuan tadi. Liyurji'al qa'im wa yuqidhan na'im. Sesuai dengan tujuan tadi. Jangan sampai terlalu dekat sehingga nggak ada faidah sama sekali. Seperti yang sekarang terjadi pada adzan 2 kali adzan pada waktu zuhur, Jumat maksud saya. Ada yang adzan Jumat itu adzan yang pertama menunjukkan masuk waktunya salat zuhur. Kemudian adzan yang kedua itu mungkin 5 menit atau 10 menit setelah salat 2 rakaat itu selesai dikerjakan. Nah, ini malah membuka bid'ah baru. Ya. Berupa apa bid'ah barunya? Bid'ah barunya adalah menunjukkan agar mengarahkan kepada kaum muslimin agar mengerjakan qobliyah Jumat. Padahal nggak ada tuh qobliyah Jumat. Yang ada Nabi SAW melaksanakan salat 2 rakaat makutibalah. Apa yang dicatat oleh Allah SWT ditakdirkan untuknya. 2. Tidak ada qobliyah Jumat. Sehingga apa yang dilakukan oleh seseorang ketika masuk waktu ketika masuk masjid, baik sebelum waktunya atau sesudah waktunya, tidak menjadi masalah. Dia mengerjakan salat 2 rakaat sampai imam naik di atas mimbar. Sehingga jangan sampai yang terjadi seperti sekarang ini, adzan ketika sudah masuk waktunya, kemudian semua orang berdiri salat tahiyatul masjid, kemudian habis itu salat qabliyah Jumat, kemudian habis itu imam baru naik atas mimbar. Ini tidak sunnah. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengingkari perbuatan ini yang terjadi di Masjid Nabawi. Karena tujuan dari adzan yang pertama itu bukan untuk itu, bukan untuk memberi kesempatan qobliyah Jumat, tetapi memberikan kesempatan orang yang masih di pasar untuk datang. Dan jarak 5 menit, 7 menit cukup nggak untuk perjalanan wudu aja nggak cukup. Sehingga mestinya adzan itu jaraknya setengah jam minimal. Setengah jam itu orang sudah mulai, udah adzan pertama, ya. Mandi terus berangkat ke masjid. Pas kalau mandi, wudu, kemudian berangkat ke masjid, pas itu setengah jam. Tapi kalau 7 menit, 5 menit sampai 7 menit cukup nggak? Nggak cukup. Ya. Nah, karenanya demikian pula adzan fajar yang 2 tadi. Adzan yang pertama hendaknya jaraknya dengan yang kedua itu sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW untuk liyurji'al qa'im wa yuqidhan na'im. Antum cari sendirilah terjemahannya. Ya, antum belajar bahasa Arab. Ya. Jika dalam satu kampung ada 2 masjid, terus misalnya masjid yang satunya udah azan pas subuh, terus yang satunya takmirnya misal terlambat bangun. Nah, tiba pas bangunnya udah 5 menit lewat dari azannya, apakah harus azan lagi atau sudah terlambat? Nggak apa-apa, azan lagi tidak apa-apa. Ya, azan lagi tidak apa-apa. Tidak harus mencukupkan dengan yang sebelumnya, karena masih pendek, 5 menit belum lama. Kalau katakanlah umpamanya jaraknya setengah jam baru bangun gitu ya. Nah, itu udahlah qomat aja langsung sholat gitu. Ya, setengah jam itu lama. Tapi kalau baru 5 menit baru saja, belum lama ya. Insyaallah seperti itu. Allah taala a'lam. Karena tadi sunnahnya memang diawalkan. Artinya boleh enggak diakhirkan sedikit? Boleh. Gitu ya. Nah, katanya terakhir. Ada tambahan Ustaz. Yo. Jadi harus bismillah ana bertanya hukum iqamah dan hukum azan dengan irama. Waduh. Irama bagaimana tuh? Wallahu a'lam ya, saya tidak tahu. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.